parece
Udah Mas, ya, Mas. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, kita Siang, Pak. di bab 4 ini nanti kita akan bahas beberapa subbab. Yang pertama pendahuluan tentang luas ya. Terus integral tentu, kemudian teorema dasar kalkulus pertama, kemudian teorema dasar kalkulus kedua, kemudian di sini sudah mulai kenal metode substitusi. Terus ada juga nanti kita akan pelajari teorema nilai rataan untuk integral. Kemarin kita belajar juga teorema nilai rataan untuk turunan ya. Nah, nanti kita juga akan belajar teorema nilai rataan untuk integral. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, pendahuluan dari luas ya. Luas itu ya, kalau luasnya persegi panjang itu panjang kali lebar ya, length kali width. Ya. Tahu kalau dia jajar genjang, jajar genjang ini sebenarnya jajar genjang ini adalah persegi panjang yang dipotong segitiga. Nah, terus segitiga potongan tadi taruh di sebelah kanannya. Jadi sebenarnya dia persegi panjang juga sebenarnya. Ya, jadi dia karena nggak punya panjang sama lebar, dia punyanya alas kali sama tinggi. Jadi base kali height, base kali height, ya. Alas kali tinggi. Ya, A ini menyatakan area atau luas ya. Nah, terus kalau segitiga gimana? Segitiga itu ya berarti jajar genjang yang dibagi dua. Nah, berarti tinggal setengah kali alas kali tinggi. Ya. Terus kalau poligon itu apa ya? Poligon itu kumpulan segitiga-segitiga yang digabung. Dia membentuk poli, banyak poli. Ini berarti poligonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak segi, poli itu segi ya. Jadi ini poligon segi 8. Ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya dibuat partisi menjadi segitiga, terus cari masing-masing buah segitiga, terus tinggal dijumlahkan. Nah, itu kalau luasannya ini strict ya, kaku, kotak gitu ya. Nah, kalau bentuknya berupa lengkungan gimana? Nggak strict. Nah, kalau nggak lengkungan, kita bisa pakai ini, pakai pendekatan ya.
Nah, coba pendekatannya gimana? Kita pakai konsep limit lagi di sini, ya. Konsep limit yang mana tuh yang dipakai? Coba lihat. Kalau kita mau cari luas lingkaran ini, kita hampiri luas lingkaran ini dengan luas persegi P1. Luas persegi P1. Tentu ini nggak akurat ya. Banyak error. Errornya yang mana? Ya luas lingkarannya, luas perseginya tidak mencerminkan luas lingkaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena masih banyak yang bolong-bolong di sini yang tidak terhitung nilai luasnya berapa. Nah, jadi kalau gitu ini segi 4 nih. Coba kalau gitu segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kalau segi 8. kalau mencari luas lingkaran ini didekati oleh segi 8 gimana? Nah, lebih akurat ya, lebih mendekati yang sesungguhnya. Kenapa? Karena yang lubang-lubang besar ini semakin tertutupi. Semakin tertutupi. Makanya jangan gini-gini. Makanya makan dari tadi dong makan. Kalau ada mereka tuh makan tuh dari tadi. Di rumah Tampu Bolon. Ya. Terus ini ya. Jadi kalau tadi didekati oleh segi 4, errornya besar karena banyak yang belum tertutupi. Kalau segi 8, errornya makin kecil karena yang nggak tertutupi sudah semakin tertutupi. Ya, makin kecil ya. Nah, kalau seginya tak hingga, gimana? Kalau seginya tak hingga berarti ini otomatis tertutupi semua kan? Nah, jadi luas sebuah lingkaran yaitu didekati oleh luas sebuah poligon segi n, ya poligon segi n di mana n-nya menuju tak hingga. Poligon segi tak hingga sama dengan luas poligon segi tak hingga, gitu ya. Jadi di sini berlaku juga konsep limit, ya. Nah, itu kalau kita mendekati segitiganya dari dalam lingkaran. Sekarang coba kalau kita dekatin segitiganya dari luar lingkaran. Nah, misalkan gini, kita tadi masih sama cari luas lingkaran ini, tapi kita dekati pakai persegi panjang tapi dari luar. Nah, tadi kan perseginya di dalam ya, di dalam lingkaran. Nah, apa ini yang terjadi? Ini error ya, masih sama juga ada errornya besar. Ini yang seharusnya nggak kehitung jadi ikut kehitung ya, luasan yang ini pinggir-pinggir ini. Nah, ini kalau pakai segi 4. Coba kalau pakai segi 8. Nah, makin akurat ya, makin akurat. Kenapa? Karena yang kehitung sudah makin kecil, errornya makin kecil. Ini luas-luas ini lebih kecil daripada luas yang ini. Nah, jadi kalau segi tak hingga gimana? Ya sama, berarti makin mendekati lingkaran. Nah, ini juga pakai konsep limit juga, ya. Nah, untuk itu kita perlu belajar tentang notasi sigma. Kenapa kok perlu belajar notasi sigma? Karena penjumlahan kan sebenarnya ya, penjumlahan sampai tak terhingga. Ya, kan mencari poligon segi n ini tadi gimana cara nyarinya? Cari segitiganya kan masing-masing, luas segitiga baru dijumlahin kan masing-masingnya ya. Nah, coba sekarang kita perlu belajar notasi sigma. Ini notasi sigma itu kalau ada ini bentuk notasi ini. Nah, ini tuh bisa ditulis sebagai gini. Misalkan saya tulis lagi 1 tambah A2 tambah AN. Nah, ini suku ke-1, kedua, ketiga, sampai ke N. Berarti ini boleh ditulis sigma A, I. Nah, I-nya jalan. I-nya jalan mulai dari mana? Mulai dari 1 di sini sampai maksimalnya berapa? N. Nah, itu notasinya ya. Jadi kalau mau menuliskan ini gimana? Kalau mau menuliskan 1 tambah 2 terus sampai tambah 100 kuadrat. Nah, ini menuliskannya berarti gimana? Berarti sigma I kuadrat, ya. I-nya dari 1 sampai 100. Kenapa kok sampai 100? Karena dia sampai 100 kan? Ke 1, ke 2, sampai ke 100. Ke 1, ke 2, sampai ke N. Ya. Nah, terus kalau ada notasi ini, AI, BI, I-nya dari 2 sampai 4. Ya udah, berarti A2, B2, A3, B3, A4, B4. Ya. Ini super J, berarti J-nya dari 1 sampai N, super 1, super 2, super 3, sampai super N. Ini ada pernya ya, di sini ada pernya. K-nya mulai dari 1 sampai 4. Ya udah, saat K-nya 1, 1 per 1 kuadrat tambah 1. Terus naik. K-nya 2, 2 per 2 kuadrat tambah 1. K-nya 3, 3 per 3 kuadrat tambah 1 sampai K-nya 4, 4 per 4 kuadrat tambah 1. Nah,
Terus misalkan ini, kalau CI-nya ya itu punya nilai yang sama semua, misalkan C, ya, maka sigma CI, karena CI-nya sama dengan C, berarti I-nya sebanyak N kan, berjalan sigma CI I dari 1 sampai N. Coba ya, sigma CI I dari 1 sampai N, ini sama artinya gimana kalau dari C1 tambah C2 tambah C3 bla 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 sampai Cn. Nah, misalkan CI-nya sama semua, yaitu sama dengan C. Maka apa yang terjadi? Berarti C1 ini juga C, C2 ini juga C, ya, terus C3 ini juga C, Cn ini juga C. Ada berapa? Ada N kali kan? Berarti sigma CI ini sama dengan N kali C. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Sigma penjumlahan konstanta, ya, sigma konstanta itu sama dengan konstanta kali maksimalnya berapa dari 1 sampai N. Ya. Kalau misalkan I-nya ini dari 2, berarti ini bukan N ya, tapi ini N min 1. Ya. Nah, misalkan ini sigma 2 dari 1 sampai 5. Nah, 2 disigmakan sebanyak 5, berarti 5 kali 2, 10. Sigma min 4, 1 sampai 100, ya berarti min 400. Gitu ya. Nah, sekarang sifat-sifat sigma. Sifat-sifat sigma gimana? Nih, kalau ada per sigma dikali konstanta AI, maka konstantanya bisa keluar sigma. Nah, konstantanya bisa keluar sigma. Terus penjumlahan sama pengurangan, sigma itu bisa masuk. Jadi sigma bisa masuk ke penjumlahan, sigma juga bisa masuk ke pengurangan. Ya. Nah, misalkan ini ada soal ini, sigma 2AI min 3BI tambah 4. Nah, sigmanya, ini kan penjumlahan ya, sigma bisa masuk penjumlahan pengurangan, berarti sigma 2AI min sigma 3BI tambah sigma 4. Nah, sigma 2AI, 2-nya bisa keluar sigma, 3-nya bisa keluar sigma 4. Nah, sigma AI-nya berapa di sini? Sigma AI-nya 60. Nah, sigma BI-nya 11. Sigma 4 berarti 4 kali 100. Sigma konstanta ya. Konstanta kali batas tertingginya. Nah, hasilnya 487. Nah, terus ada lagi namanya collapsing sums. Ya, itu gimana nih? Coba ya, ini kenapa sama dengan ini? Coba kita tulis sigma. Ini masih pendahuluan ya, masih belum bahas integral. Ini dipakai untuk bahas integral nanti. Jadi main-main dulu di sini kita. Ini misalkan punya sigma A I tambah 1 ya, dikurang AI, I-nya mulai dari 1 sampai N. Coba kalau ini dijabarkan jadinya apa? I-nya mulai dari 1, berarti A2 min A1 ya. Kan I-nya mulai dari 1 ya, berarti 1 tambah 1, 2, berarti A2 dikurang A1. Sekarang I-nya 2. Kalau I-nya 2 berarti 2 tambah 1, berarti A3, dikurangi I-nya sekarang 2, A2. Terus bla 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 sampai A N ya, AN plus 1 ya, AN plus 1. Kenapa kok AN plus 1? Karena suku terakhirnya kan N ya. Suku terakhirnya N, berarti N tambah 1. Dikurangi AN. Nah, sekarang coba kita lihat ini hasilnya apa. Jadi ini A2-nya yang depan habis sama yang belakang sendiri. Ya, berarti yang depan di sini nanti habis sama yang belakang di sini. Ya, yang depan di sini habis sama yang belakang di sini, tapi belakangnya udah nggak ada, berarti ini nggak habis. Ya, nah yang belakang di sini habis sama yang depan nanti di suku sebelah sini. Ya, berarti tinggal menyisakan min A1 ditambah AN plus 1, atau kalau dirapikan berarti AN plus 1 min A1. AN plus 1 min A1 ya. Nah, ini juga sama ya, caranya sama, kerjakan satu-satu nanti dia bisa saling menghilangkan. Collapse ya, makanya namanya collapsing sum. Ini ada yang collapse. Mana yang collapse ini? Ini collapse sama ini. Yang depan ini collapse sama yang belakang di sini gitu. Yang depan ini collapse sama yang belakang di sini, tapi belakangnya nggak ada, berarti ini nggak collapse. Yang belakang ini collapse sama yang depan di sebelah sini. Ya. Suku kan ada suku lagi di sebelah sini kan ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada beberapa sifat ya. Ini tidak perlu dihafal, tapi kalau kalian hafal lebih baik ya.
Misalkan ada penjumlahan sigma I dari 1 sampai N. Ya. Itu ada rumus cepatnya. N kali N plus 1 per 2. Jadi kalau ada bilangan dijumlahkan dari 1 sampai N. Misalkan jumlahkan bilangan 1 sampai 100. Nggak usah hitung satu-satu. Kalian tinggal pakai 100 dibagi 100 dikali 100 tambah 1 dibagi 2. Nah, itu hasilnya. Ya. Nah, kalau bilangan kuadrat, penjumlahan bilangan kuadrat gimana? Sama ya. N kali N plus 1 per 2, N kali N plus 1 per 2, dikali 2N plus 1 per 3. Ya. Jadi ini sebenarnya supaya mengingat menghafalnya gitu ya. N kali sigma I dari 1 sampai N, itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, kalau kuadrat gimana? I dari 1 sampai N. Berarti ini N kali N plus 1 per 2 sama ya. Tinggal dikali 2N plus 1 per 3. Ya. Nah, kalau pangkat 3 gimana? Kalau pangkat 3, sigma I sama dengan 1 sampai N, I pangkat 3, dia sama aja dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, kan lihat bentuknya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Nah, cuma dia dikuadratkan. Nah, ini. Ya. Nah, kalau pangkat 4 ini jarang keluar sih. Gitu ya. 3 ini yang penting. Terus, lanjut. Nih, berarti kalau kayak gini langsung cepat ya. Bisa, ini udah ada formulanya. Berarti tinggal 7 kali 7 tambah 1, 8. 2 kali 7, 14 tambah 1, 15 per 6, 140. Nah, lebih singkat ya. Nah, itu tadi tentang sigma. Sigma tadi itu, kenapa sih kok kita belajar sigma? Sigma ini nanti kita pakai untuk menghitung luasannya. Ya. Karena luasannya didekatin oleh poligon-poligon. Nah, kita mendekati luasan daerah ini dengan mencari persegi-perseginya. Sama kayak tadi. Tadi kita nyari luas lingkaran pakai apa? Pakai poligon segi 4 kan? Nah, nyarinya. Ini kan garisnya lengkung ya, berupa kurva. Kita nyarinya pakai yang straight, pakai garis yang straight. Bangun datar yang garisnya straight, persegi atau poligon. Nah, sama ini juga kurva ini kan bentuknya kurva ya, lengkung ya, nggak straight. Nah, gimana kalau mau mencari luasan ini? Ya sama, kita dekati pakai persegi-persegi, pakai poligon-poligon. Nah, kita dekatinya pakai poligon persegi panjang ya. Oke, coba sekarang kita masalahnya ya. Kita sekarang coba, kalian tentu udah tahu ya kalau mencari luas ini dulu di SMA pernah ya. Coba kalau cara langsung gimana sih kalau cara langsung? Kalau cara langsung dulu kalau mencari luas gimana? Luas sama dengan integral apa? 0 sampai 2 gitu ya. Kalian dulu udah jadi gitu ya di SMA ya. X kuadrat sama dengan dx gitu ya. Nah, berarti sama dengan kuadrat 3x pangkat 3 0 2 berarti 8 per 3 gitu kan luasannya ya. Nah, sekarang coba nih kita mau hitung pakai konsep yang tadi. Yang tadi yang mana Pak? Yang ini. Konsep yang kita dekati luasan kurva itu dengan poligon-poligon. Ya. Nah, jadi kita dekati luasan kurva ini dengan poligon-poligon persegi panjang dan kita cari luasnya. Nah, coba sekarang gimana caranya? Cara mencarinya? Ya. Cara mencarinya ini cara di SMA ya. Cara di SMA sekarang kita coba sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih kok bisa begini ya? Kenapa kok bisa langsung integral ya luasnya ya gitu. Kalau misalkan kita nggak kenal integral ya, kita cuma tahunya limit ya, belum kenal sama integral ya. Dan belum tahu hubungan bahwa ternyata luas itu bisa dicari pakai integral ya. Kenapa sih kok bisa sih integral itu atau luas itu bisa dicari pakai integral? Kenapa ya gitu. Nah, misalkan kita belum tahu tuh hubungannya apa. Jadi kita coba cari secara manual ya, dengan cara apa mempartisinya menjadi persegi panjang. Nah, coba lihat ya. Pertama apa? Pertama partisi daerahnya menjadi n persegi panjang. Jadi misalkan ini persegi panjang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke n. Ya, ada n persegi panjang. Yang dipartisi itu sebenarnya intervalnya ya. Ini kan dari 0 sampai 2. Ini kan 0 sampai 2. Nah, partisi intervalnya sebanyak n. Jadi dari x0, x1, x2 sampai xn.
Nah, jadi ini X0 pasti di sini X0, di sini Xn, di sini X1, X2, Xi per 1 sampai Xn. Gitu ya. Nah, terus masing-masing ini kan berarti mencerminkan tingginya ya. Atau gini, ya udah saya buatkan yang baru. Misalkan gini. Nah, terus saya punya kurvanya ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, terus ini dari 0 sampai 2. Nah, tadi ceritanya apa? Pertama, partisi dulu ya interval X-nya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Partisi dulu sumbu X-nya sebanyak N partisi ya. Oke, misal saya partisi segini, 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 segini sampai segini misalkan. Nah, terus di partisi itu kalian buat persegi panjangnya. Nah, ini berarti tarik. Nah, baru ini begini. Nah, jadi luasan kurva ini diwakili oleh jumlah luas N persegi panjang ini kan tadi kan ya. Nah, sekarang nolnya kan sama dengan 0 ya. Ini X0. Kita buat X0. Di sini X0. Terus di sini X1. Di sini X2. Terus bla 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 di sini XI. Ya. Terus yang dua ini di sini adalah XN. Terus terakhirnya. Ini XN. Ya. Yang sama dengan 2. Kenapa kok XN sama dengan 2? Karena digambar batasnya mulai 0 sampai 2. Jadi XN-nya, X terakhirnya sama dengan 2. Nah, terus habis itu XI-nya supaya lebih akurat lagi, coba misalkan XI-nya itu di sini. Pas di sini. Oke, sorry. Di sini ini XI. Ya. Nah, terus dari sebuah persegi ini, ya, dari sebuah persegi ini, kita ambil sebuah persegi, misalkan persegi ke I. Misalkan persegi ke I-nya yang mana? Yang ini misalkan. Karena dia XI tadi kan. Nah, kita ambil perseginya yang ini. Berarti kalau di sini XI, maka di sini adalah XI min 1 kan? Pasti berkurang 1 ya. Nah, yang di sini berarti pasti XI min 1. Sebentar. Di sini XI min 1, di sini XI. Nah, sekarang coba lihat. Setelah ketemu persegi panjangnya, kita cari luas sebuah persegi panjang. Nah, luas persegi panjangnya diwakili oleh siapa? Luas persegi panjang ke I itu adalah panjang persegi panjang ke I dikali lebar persegi panjang ke I kan. Nah, coba perseginya tadi yang ini. Nah, persegi ini diwakili oleh siapa panjangnya? Kan kita butuh luas sebuah persegi ini ya. Luas sebuah perseginya itu ini. Ya, perseginya ini yang kita wakili, diwakili oleh persegi ke I. Ya. Luas persegi ke I itu adalah panjang persegi ke I kali lebar ke I. Nah, persegi ini panjangnya mana? Yang mewakili panjang ini mana? Ini kan? Atau ini? Ya. Yang mana panjangnya? Yang ini kan? Nah, siapa ini? Siapa ini? Panjangnya siapa? FX Pak. Siapa? FX Pak. Nah, panjangnya adalah F X I min 1. Ya, bukan Fx. Kenapa? Karena di sini Xi min 1. Ya kan? Ya kan? Kalau di sini Xi, maka ini Fxi. Kalau di sini Xi min 1, maka ini di sini Fxi min 1. Ya, karena di sini Xi min 1 kan? Ya. Paham ya? Jadi panjangnya adalah Fxi min 1. Panjangnya itu adalah Fxi min 1. Bukan Fx ya. Kan sesuai dengan yang di bawahnya ya. Kalau di sini 2, maka di sini F2. Gitu kan ya? Kalau di sini Xi min 1, maka di sini Fxi min 1. Karena fungsinya Y sama dengan Fx. Ya, ingat, Y sama dengan Fx. Y itu sama dengan Fx. Fx-nya sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, ini baru panjangnya nih. Sekarang lebarnya.
Lebarnya siapa nih? Lebarnya kita asumsikan misalkan lebarnya ini sama semua. Kita kan partisinya seragam ya. Partisi seragam maksudnya apa, Pak? Lebarnya ini panjangnya sama semua. Coba kita cari. Oke, kita cari dulu ya lebarnya. Jadi kalau misalkan X0 itu sama dengan 0, berarti X1 itu sama dengan, kita sebut saja lebarnya ini delta X. Selisihnya ya, delta X. Terus, berarti kalau X2 ini berapa berarti? X2 ini koordinatnya berapa berarti? Kalau segini panjangnya delta X, kenapa sih kok delta X, Pak? Karena X1 min X0 kan ya? X1 min X0 kan delta X. Ya. X0-nya sama dengan 0, X1-nya itu delta X, ya. Dan X2-nya itu berarti berapa? Karena seragam, berarti kalau segini delta X, berarti segini ini 2 kali delta X kan? Karena ada 2, ini delta X, ini delta X. Berarti X2-nya ini adalah 2 kali delta X, ya. Terus X3-nya, X3 di sini ini misalkan X3, berarti X3-nya adalah 1, 2, 3. Ada 3 kali delta X. 3 kali delta X. Bla bla sampai XI. XI-nya berarti berapa polanya? I kali delta X, Delta X. nah, sampai Xn. Xn-nya berarti berapa? N kali delta X ya. N-nya berapa? N kali delta X. Nah, sekarang masalahnya delta X-nya berapa nih? Delta X-nya berapa? Berapa ya? Kalau kalian punya interval panjangnya 2, terus dibagi rata sebanyak N. Kira-kira masing-masing dapat berapa? Ayo. Paham nggak maksudnya? Kan ini tadi intervalnya panjangnya 2 kan, dari 0 sampai 2. Terus kalian partisi rata seragam semua sebanyak N. Berarti tinggal 2 bagi N kan? Supaya rata berarti ini 2 per N, 2 per 2 N, per N. 2 per N, 2 per N. Ya, berarti delta X-nya adalah, delta X-nya itu adalah 2 dikurangi 0 per, supaya adil, dia dibaginya sebanyak berapa tadi? Sebanyak N. Nah, berarti sama dengan 2 per N. Kenapa kok pakai dikurangi 0, Pak? Karena nanti bisa jadi mulainya nggak dari 0, misalnya mulai dari 1. Nah, kalau mulai dari 1 kan berarti panjangnya 1 sampai 2 berapa? Bukan 2 kan? Dari 1 sampai 2 panjangnya cuma 1. Makanya perlu 2 kurangi 1 dibagi N. Paham ya? Oke. Delta X-nya berarti 2 per N. Sekarang kita masukkan nih ke sini. Masing-masing delta X-nya 2 per N. Berarti ini 2 per N. Berarti ini jadi 4 per N ya. Berarti ini jadi 6 per N ya. Terus ini berarti apa yang di sini? Delta X-nya I kali Iya, N. Jadi per N. I per N. Iya. delta X-nya 2 per N dikali I ya. Terus yang ini N kali delta X-nya 2 per N. Nah, 2 per N sama dengan 2. Coba, bener nggak Xn-nya sama dengan 2? Xn-nya sama dengan 2, bener kan? Xn-nya sama dengan 2. Ya, Xn yang terakhir itu sama dengan di angka 2. Gitu ya. Nah, sekarang, oke, lebarnya tadi siapa? Berarti sekarang kita udah tahu lebarnya itu adalah masing-masing adalah delta X. Ya. Kalau dilanjutkan, berarti ini sama dengan siapa? Coba lihat, kalau fx-nya sama dengan x kuadrat, berarti fxi-1 itu siapa? Fxi-1 berarti adalah xi-1 kuadrat. Ya. Dan fx sama dengan x kuadrat. Fxi berarti sama dengan xi kuadrat. Fxi-1 berarti sama dengan xi-1 kuadrat. Ya. Betul ya. Nah, delta x-nya siapa tadi? Delta x-nya adalah 2 per n. 2 per n. Nah, sekarang xi-nya siapa? Xi-1. Ini min 1-nya bukan dikurang 1 ya, tapi dia indeks. Jadi di bawah. Xi min 1. Nah, Xi min 1. Coba Xi min 1. Xi-nya siapa? Xi-nya itu adalah 2 per N I. Coba lihat Xi-nya itu ini. Nah, berarti kalau Xi min 1 siapa? Kalau Xi min 1 berarti 2 per N kali I min 1. Iya kan? Setiap I diganti kan? Betul nggak?
2 per N kali I min 1. Karena ini XI. Yang sini butuhnya XI min 1. Kalau XI min 1 berarti di sini kali I min 1. Oke, berarti dimasukkan lagi. Di sini berarti sama dengan 2 per N kali I min 1 terus dikuadratin. Kenapa kok dikuadratin? Karena XI min 1-nya dikuadratin di sini. Nah, ini baru XI. Baru kemudian dikali 2 per N terus sama dengan siapa? Sama dengan 4 per N kuadrat ya kali I min 1 kuadrat kali 2 per N ya. Ini sama dengan 8 per N pangkat 3 ya dikali siapa nih? I kuadrat min 2I plus 1 gitu ya. Oke. Nah, sampai sini apa yang kita dapatkan? Sampai sini apa yang kita dapatkan? Sampai sini kita baru mendapatkan luas sebuah persegi panjang ke I untuk semua I. Sembarang I. Ya. Untuk sembarang I, entah yang ini, 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 luasnya itu selalu mengikuti ini. Nah, tergantung I-nya, tergantung persegi panjang yang ke I yang keberapa. Ya, jadi ini luas sebuah persegi panjang ke I. Nah, oke, berarti kalau saya tulis di sebelah sini, luas sebuah persegi panjang ke I tadi sama dengan 8 per N pangkat 3 kali I kuadrat min 2I plus 1. Betul nggak? Coba kita cek. 8 per N pangkat 3 I kuadrat min 2I plus 1. Betul ya? Nah, sekarang ini baru luas sebuah persegi panjang. Nah, persegi panjangnya tadi ada berapa? Persegi panjangnya tadi ada berapa? Ada N kan? Berarti jumlahin tuh. Berarti luasnya itu dihampiri oleh sigma luas persegi ke I, I-nya mulai dari 1 sampai N. Ya kan? Karena persegi panjangnya tadi ada N. Persegi panjang ke-1, persegi panjang kedua, ketiga, ke I per 1, sampai ini persegi panjang ke N. Ya. Kenapa kok ada N? Ya kan partisinya tadi sebanyak N. Kalau partisinya tadi sebanyak N, berarti pasti persegi yang terbentuk ada N juga kan? Ya. Nah, berarti kalau gitu nyari luasnya gimana? Luas seluruhnya? Ya, luas seluruhnya berarti ya tinggal jumlahin aja nih semua persegi panjang yang tadi yang ada N. Berarti luasnya dihampiri. Nah, ini tandanya masih hampir ya. Dihampiran. Luasnya dihampiri oleh jumlahan semua luas persegi panjang ke I, I-nya dari 1 sampai N. Nah, coba. Ini sama dengan siapa? Ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Luas ke I-nya tadi siapa? 8 per N pangkat 3 I kuadrat min 2I tambah 1. Nah, ya. Sekarang coba lihat sigmanya. Sigmanya berjalan, ya. Sigmanya itu berjalan di I atau di N? Yang jalan itu I-nya atau N-nya? Sigmanya ini yang jalan I-nya atau N-nya? I-nya ya, bukan N-nya. N itu batas maksimalnya. I-nya jalan mulai dari 1 sampai N. Jadi, yang nggak ada I-nya itu boleh keluar sigma, karena dianggap konstanta. Nah, sekarang ini nggak ada I-nya kan? Berarti ini bisa keluar sigma. Nah, karena dia dianggap konstanta. Nggak ada I-nya, kita keluarkan. Kenapa kok boleh dikeluarkan? Karena sigmanya bergantung pada I. I kuadrat min 2I tambah 1. Nah, ini tadi aturan sigma tadi gimana? Sigma itu boleh masuk penjumlahan dan pengurangan. Ya udah, berarti sama dengan 8 per N pangkat 3. Berarti ini jadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat min 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1. Nah, ya. Jadi sigmanya masuk I kuadrat, sigmanya masuk min 2I, min 2I, min 2-nya bisa keluar, sigma konstanta. Ya. Nah, sekarang ini dikerjakan berarti 8 per N pangkat 3. Ya. Sigma I kuadrat tadi apa? Sigma I kuadrat tadi apa? N kali N plus 1 kali 2N plus 1 gitu ya. Per 6 ya. Dikurangi 2 kali yang ini apa? N kali N plus 1 per 2. Ya. Sigma I tadi kan N kali N plus 1 per 2 ya. Nah, kalau sigma konstanta, berarti konstanta itu sendiri dikalikan batas maksimalnya. Berarti ini
ditambah N. Ya. Nah, udah nih. Berarti kalau dikerjakan, berarti tinggal apa nih? Ini 8 per N pangkat 3. Ini berarti apa? N kali N plus 1 berarti N kuadrat plus N ya. Ini berarti N kuadrat plus N dikali 2N plus 1 per 6. Yang di sini dikurangi N kuadrat plus N ya. Ditambah N. Ini semua dikali sama 8 per N pangkat 3. Nah, sekarang coba ini kalau dibuka, dirapikan, berarti 8 per N pangkat 3. Ini kali ini apa? 2N pangkat 3, Pak. 2N pangkat 3 ditambah ini N kuadrat, ini kali ini 2N kuadrat. 3N 3N kuadrat kuadrat, Pak. Terus ditambah N ya. Tambah per 6. Dikurangi N N kuadrat. Ini kan ini N tambah N habis ya. Ya, Pak. Kurang N kuadrat. Ini aja ya. Nah, sekarang gimana nih? Ini supaya bisa dihitung, berarti N per 3-nya masukin ke sana. Ini ya. N per 3-nya saya masukin ke kurung, tapi ini saya kasih 6 per 6. Ya, supaya bisa gabung ke sini. Paham nggak maksudnya? Ini kan boleh kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini aja. Paham, Pak. Ini kan tadi N kuadrat ya. N kuadrat berarti sekarang di sini supaya bisa digabung, bisa dihitung, berarti ini saya kasih 6 per 6. Gitu ya. Nah, terus habis itu sama dengan 8, karena ini penyebutnya udah sama-sama 6, ya, boleh saya keluarin ya, berarti 8 per 6. Terus, ini. 2N pangkat 3 tambah Ini kurang 3N kuadrat. N. Kurang 3N 3N kuadrat tambah N. Tambah N. Ini 8 per 6 kalau dikecilin berapa ya? Bagi 2, 4 per 3 gitu ya? 2 Ya, N Pak. per 3. Loh, hati-hati ada yang kurang ya. Ini belum dibagi N pangkat 3. N pangkat 3-nya kemana? Masukkan ke dalam, Pak. Ke dalam N pangkat 3. Ya, ini berarti kurungnya segini. Nah, ya. Berarti 4 per 3 kali, coba kalau dibagi N pangkat 3 gimana? Tinggal 2, Pak. 2, 2 3 per Kurang dikurang 3 per N. N kuadrat. Ya, Pak. Nah, sebentar. Sampai sini apa yang kita peroleh? Sampai sini apa yang kita peroleh? Sampai sini yang kita peroleh adalah hampiran luasan kurva ini yang dihampiri oleh N persegi panjang. Jadi, ini itu bukan luas sesungguhnya. Ini baru luas semua persegi panjangnya. Ada berapa tadi persegi panjangnya? Ada N. Ya, jadi ini luas persegi panjangnya. Perhatikan, ini tadi luas sebuah persegi. Ya, kita ambil cuma satu persegi aja, yaitu persegi ke I. Terus dari sebuah persegi tadi, karena perseginya ada N, saya jumlahin semua. Ya, ketemu ini, berarti ini adalah luas semua perseginya. Ya, apakah sudah mewakili luas sesungguhnya? Belum. Ya, belum mewakili. Gimana caranya supaya mewakili? Berarti I-nya harus menuju ke tahingga kan? Perseginya harus tahingga kan? Kalau perseginya Ya, makin Pak. gitu kan nanti. Ya, makin rapat kan? Nah, jadi kalau mau cari luas sesungguhnya itu adalah apa? Berarti 4 per limit. I I menuju tak hingga. dari siapa? Dari 4 per 3. I sama dengan 1 sampai N dari luas I tadi kan. Nah, sama dengan limit I menuju tak hingga dari yang ini tadi siapa? Hasilnya tadi adalah 4 per 3 kali 2 kurang 3 per N. 3 per N tambah 1 per N kuadrat. Nah, sekarang coba lihat. Ini limit dari ini. Nah, udah belajar limit kan? Ini konstanta bisa keluar limit. Berarti sama dengan 4 per 3 limit. Sorry. Kok I? Yang I bukan I-nya ya. N-nya kan? I-nya kan jalan ya. Yang jalan tuh yang harusnya dibanyakin tuh I-nya atau perseginya? Perseginya kan? Kan perseginya tadi ada berapa? Ada N. Nah, berarti perseginya menuju tak hingga, berarti N-nya yang menuju tak hingga, bukan I-nya. I-nya kan cuma indeks sigma ya. Ini cuma indeks sigma. Perseginya kan ada N. Nah, ini yang harus menuju tak hingga. Nah, jadi ini keliru.
Ini bukan I yang menuju tak hingga, tapi harusnya N. Tahu ya salahnya di mana? Kenapa salah kalau pakai I? Karena yang harusnya menuju tak hingga itu perseginya, sedangkan perseginya tadi ada berapa? Ada N, bukan ada I. Ya, perseginya itu ada N maksimalnya, berarti supaya dimaksimalin lagi, N-nya harus menuju ke tak hingga. Gitu ya. Berarti 4/3 N menuju tak hingga dari 2 min 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Nah, berarti sama dengan 4/3 Kali limit 2, Pak. konstanta itu sendiri dikurangi 3 per N 0. hingga itu 0 ditambah Tambah 0. berarti sama dengan 8/3. 8/3. Nah, ternyata kalau kalian belum dulu di SMA, nah bisa cuma 3 ini ya. Ya kan? Tapi kan nggak tahu kan kenapa sih kok luas itu bisa pakai integral, ya kan? Kenapa sih kok luas itu bisa pakai integral? Nyari luas itu kenapa kok tiba-tiba integral ya? Nah, kalau kalian belum tahu hubungannya, kita bisa pakai cara manual. Cara manualnya ya gimana? Yaitu partisi kurvanya menjadi n persegi, ya. Cari sebuah persegi luasnya apa. Habis itu jumlahkan semua persegi, ya. Jumlahkan semua persegi. Ini luas semua persegi. Habis itu perseginya banyakin menuju tak hingga. Perseginya banyakin menuju tak hingga. Perseginya tadi n, nah n-nya menuju tak hingga. Nah, ketemu 8/3. Ya. Lihat sama sekali nggak ada integral di sini. Ya kan? Sama sekali nggak ada integral. Murni analisis. Ya. Oke. Jadi ternyata bisa juga kita pakai mencari luas pakai ini, ya. Ini namanya jumlahan Riemann, ya. Nah, ini kan, ini tadi ilustrasi. Kenapa sih kalau perseginya menuju tak hingga dia makin akurat? Ya, sama kayak tadi. Berarti makin kecil, berarti kalau makin menuju tak hingga, ini luasnya makin kecil kan? Kalau makin kecil dia berarti dempet-dempet. Jadi seolah-olah ini ya, jumlahan garis-garis. Ya, garis-garis yang dijumlahin aja bahkan. Ya, gitu. Nah, tadi itu mendekatinya dari persegi yang di dalam. Nah, gimana kalau persegi yang di luar? Ya, sama juga. Ya, sama juga. Sebelum saya lanjutkan ini, ada pertanyaan nggak? Sampai sini, tentang ini. Ya, jadi langkah pertama, partisi dulu sebanyak N, cari luasan sebuah partisi, luasnya berapa partisi ke I itu, habis itu jumlahin semua partisinya, habis itu banyakin partisinya sampai tak hingga. Banyakin partisinya itu gimana caranya? Ya, limitkan menuju tak hingga. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Soal yang tadi sama, tapi kita pendekatannya pakai persegi yang dari luar. Ya, perseginya di luar. Coba, sama nggak ya kira-kira hasilnya? Kita mulai ulang dari awal lagi ya. Nah, ini misalkan Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Ya. Kemudian tesnya mulai dari 0 sampai 2. Ya, sama langkahnya. Pertama apa? Partisi dulu ya, X-nya sebanyak N. Misalkan sini, 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 ya. Nah, terus setelah dipartisi gimana? Ya udah buat perseginya. Buat perseginya. Nah, tapi kita pengen perseginya dari luar, bukan dari dalam. Jadi kalau dari luar, ini yang ditarik. Nah, ini ya. Kalau tadi nariknya gimana? Tadi nariknya gini kan? Nah, jadi terbentuk yang di dalam. Tahu ya? Tadi kan perseginya yang dalam-dalam ini. Nah, kalau yang di luar ya tarik yang di luar, ya. Nah, udah gitu, gimana? Mau masih ada kurang satu lagi nih perseginya. Yang mana? Yang ini.
Nah, ya kan? Berarti ini sama ya. Kita anggap partisinya seragam. Kalau partisinya seragam, berarti masing-masing partisi lebarnya berapa? Masing-masing partisi berarti lebarnya adalah, kita sebut saja delta X ya. Delta X, berarti intervalnya dari mana? Dari 0 sampai 2. Berarti 2 min 0, mau di partisi berapa? Ada N, berarti 2 min 0 per N, berarti delta X-nya sama dengan 2 per N. Ya. Terus habis itu, X0-nya sama dengan 0 ya. X0-nya sama dengan 0. X1 berarti 1 kali delta X. Ya. Ini berarti X0. Di sini X1, X2 gitu. Terus yang di sini Xn sama dengan 2. Yang di sini itu Xn sama dengan 2. Nah, terus habis itu misalkan ambil persegi ke I. Misalkan persegi ke I-nya yang ini. Yang ini. Ini misalkan persegi ke I, berarti ini XI. Di sini XI min 1. Di sini. Di sini XI. Di sini XI min 1. Ya. Jadi X1 sama dengan 1 kali delta X, berarti sama dengan 2 per N. Ya. X2. X2 itu mana? X2 itu ini. Berarti kalau segini delta X, berarti segini adalah 2 kali delta X. Ya. Jadi 2 kali delta X berarti sama dengan 2 kali 2 per N. Terus XI itu berarti I kali delta X berarti sama dengan I kali 2 per N. Habis itu Xn sama dengan N kali delta X berarti N kali 2 per N berarti sama dengan 2. Ya. X0-nya 0, Xn-nya 2. X0-nya 0, Xn-nya 2. Nah, betul ya. Nah, sekarang kita lihat nih, XI-nya siapa? XI-nya itu yang ini. Nah, kalau udah di partisi ngapain? Kalau udah di partisi, cari luasan sebuah persegi. Misalkan persegi ke I, nah persegi ke I-nya udah kita pilih ini. Persegi ke I itu adalah panjang ke I dikali lebar ke I. Panjangnya, coba lihat, panjang persegi ini diwakili oleh siapa? Panjang persegi itu diwakili oleh siapa? Panjangnya diwakili oleh, kalau ini XI, maka ini adalah FXI. Berarti ini adalah FXI. Ya. Kenapa? Karena ini XI kan? Kalau di sini XI, maka ini FXI. Ya. Oke, berarti di sini FXI dikali delta X. Ya. FXI-nya siapa? Lihat, kalau di sini Fx, di sini X kuadrat. Kalau di sini FXI, maka di sini XI kuadrat. Ya. Delta X-nya adalah 2 per N. Nah, XI-nya siapa? XI-nya adalah ini 2 per NI kuadrat dikali 2 per N. Berarti ini siapa? 4 per N kuadrat I kuadrat 2 per N. Berarti 8 per N pangkat 3 I kuadrat. Oke, ini sama dengan 8 per N pangkat 3 I kuadrat. Nah, sampai sini apa yang kita peroleh? Sampai sini yang kita peroleh adalah luas sebuah persegi ke I. Nah, makanya bergantung pada I. Persegi ke 1, persegi ke 2. Kalau persegi ke 1 berarti XI-nya diganti 1. Ya. 1 kuadrat 1 8 per N pangkat 3. Ya. Untuk ketemu luas sebuah persegi, gimana caranya? Berikutnya, cari, ya gabungin semuanya. Berarti luasnya dihampiri oleh gabungan semua luas persegi ke I. I dari 1 sampai N. Nah, berarti sama dengan siapa? Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Luas RI-nya adalah 8 per N pangkat 3 I kuadrat. Ya. Nah, coba lihat sigmanya ini bergantung pada I. Berarti yang nggak ada I-nya boleh keluar. Berarti sama dengan 8 per N pangkat 3 sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat. Berarti sama dengan 8 per N pangkat 3 I kuadrat. Sigmanya apa?
I kuadrat tadi sigmanya apa? I kuadrat sigmanya adalah N kali N plus 1, 2N plus 1 per 6 ya. Nah, ini tadi hasil perkaliannya apa ya? Yang I kuadrat tadi kita udah ngalikan tadi ya. Coba kita lihat. Nah, yang ini ya. Ini hasilnya adalah 2N pangkat 3, 3N kuadrat plus N. 2N pangkat 3, 3N kuadrat plus N per 6 dikali 8 per N pangkat 3. Nah, dilanjutin. Dilanjutin berarti apa? D sama dengan luasnya itu dihampiri oleh 8 per 6 ya. 2N pangkat 3 ini saya langsung bagi sama N pangkat 3 bisa ya. Berarti 2 ditambah 3 per N ya. N bagi N pangkat 3 adalah 1 N kuadrat. Jadi sama dengan ini 4 per 3, 2 ditambah 3 per N 1 N kuadrat. Nah, sampai sini apa yang kita temukan? Sampai sini yang kita temukan adalah hampiran luasannya. Jadi ini baru gabungan semua perseginya. Persegi panjangnya ada N, nah jadi saya jumlahin semua, ini hasilnya. Ya. Nah, tentunya errornya nih ya, lebih. Nilainya pasti lebih ini kalau dihitung. Padahal luasnya harusnya kurang dari ini. Karena ini perseginya lubar-lubar, sampai keluar-luar. Nah, sekarang gimana caranya supaya akurat, supaya R-nya kecil? Nah, berarti tinggal perseginya dibanyakin, sampai enggak. Berarti luasnya itu sama dengan limit perseginya tadi N, nah N-nya menuju tak hingga dari sigma LI I sama dengan 1 sampai N. Itu sama dengan limit N juta hingga dari sigma LI-nya tadi siapa? 4 per 3, 2 tambah 3 per N tambah 1 per N kuadrat. Ini ya. Berarti 4 per 3 boleh keluar limit N juta hingga di sini 2 3 per N tambah 1 per N kuadrat itu sama dengan 4 per 3, limit 2 itu limit konstanta 2 tambah 0 itu sama dengan 8 per 3. Nah ya, jadi mau pakai poligon dalam, yang ini poligonnya di dalam, atau mau pakai poligon luar, ya. Kalau limitnya menuju tak hingga, ya hasilnya harusnya sama, ya, sama-sama 8 per 3. Yang tadi juga hasilnya 8 per 3 kan? Yang tadi mana? Nah, ini yang tadi juga hasilnya 8 per 3. Yang ini tadi. Nah, ini kan yang poligonnya di dalam ya. Poligon di dalam. Terus saya next. Saya next lagi. Hasilnya 8 per 3. Terus saya next. Ini yang poligon luar. Ya. Poligon luar. Saya next lagi. Hasilnya juga 8 per 3. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira itu dulu ya pendahuluan kita tentang pendahuluan luas. Nah, ini harus banyak latihan nih tentang sigma-sigma ini. Ya. Nah, terus tadi di grup, bukan di grup, ada yang japri saya mau nanya soal. Sebelum saya lanjutkan ke materi ini, saya bahas soal dulu ya. Bahas soal yang ditanyakan di grup, di japri ke saya. Nah, ada yang nanya soal ini. Ya. Gimana cara ngerjakan soal ini? Ya. Nah, ini ada berapa soal? 1 soal atau 4 soal ini kalau kayak gini? Ada 4 ya. Ada 4. Nah, dia kasih modal. Ya. Soalnya ngasih modal. Modalnya apa ini? Limit H menuju 0 dari F C plus H min FC per H itu dia bilang sama dengan A. Jadi pokoknya kalau ada bentuk seperti ini, boleh langsung kalian ganti sama dengan A. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara mencari ini? Limit H menuju 0 dari FC plus 3H min FC. Yo. Yang pertama, limit
H menuju 0 dari FC plus 3H di sini min FC per H. Ya, ini jawabannya apa? Ada yang tahu? Sunyi senyap ya? Nggak tidur kan? Jawabannya apa nih? Ya, ini empat-empatnya semuanya jawabannya adalah A. Ya. Kenapa? Kok bisa A? Karena dia main-mainnya di H. Ya, main-mainnya di H. Bukan di C-nya. Loh, kenapa emangnya, Pak? Karena hanya ini yang menuju 0. Limitnya hanya menuju 0. Jadi mau dikali 3, dikurangi 1, dikurangi min 3, ditambah 2 kalinya, toh dia nanti akan menuju 0 hanya. Ya. Jadi ini semua itu jawabannya sama dengan A. Kenapa? Karena semua soal ini yang dimain-mainkan cuma di bagian H. Nih, 3H, min H, min 3H, 2H, sin H. Ya, kebetulan sin H itu juga 0 kan? Kalau hanya 0, sin 0 kan 0 ya. Kecuali ini beda lagi nanti kalau cos H. Kalau cos H, cos 0 itu 1. Nah, baru beda lagi nanti. Bisa merubah nilai. Nah, selama dia masih sama dengan 0, nah ini semua jawabannya sama. Nggak ada kan di sini yang soalnya diganti menjadi F2C tambah H, atau ini min F2C gitu misalkan. Nah, kalau C-nya lagi baru itu bisa beda soalnya. Dan informasinya kurang. Kalau cuma ini aja informasinya kurang. Kalau soalnya misalkan F2C, itu yang diutek-utek, yang dimain-main, yang dibawa itu C-nya, maka informasi ini kurang, nggak cukup. Jadi soalnya nggak bisa dikerjakan. Nah, tapi karena soalnya yang ditanyakan itu yang dimain-mainkan bagian H, ya, dan bagian H-nya itu nanti limitnya hanya dimenunjukkan 0, ya, kalau H menuju 0, jadi ini artinya apa? Nggak berdampak. Ya, 3 kali H, 3 kali 0 tetap 0. Hanya 0 juga 0. Ini hanya 0, dikurangi 0 juga 0. Min 3H, hanya 0. Min 3 kali 0 juga 0. Ya. 2 kali H, hanya 0. 2 kali H juga 0. Ya, sama. Ini sin H, hanya 0 juga sin 0 juga 0. Gitu ya. Jadi ini semua jawabannya adalah sama dengan A. Ya. Kenapa bisa gitu? Yang membuatnya karena limit hanya menuju 0 dan soal ini kebetulan yang dimain-mainkan cuma bagian H, bukan bagian C-nya. Nah, kalau ingin tahu ngerjakan, kalau misalkan dirubah C-nya gimana ngerjakannya, Pak? Nah, soalnya perlu ada informasi tambahan. Nggak cukup kalau cuma informasinya ini aja. Gitu ya. Nah, soal berikutnya. Nah, nih. Ada yang nanya. Sebelum ke sini, ini udah jelas belum? Ini. Paham ya? Jelas. 5, 4, 3, 2, 1. Paham. Oke, sekarang kita ke soal yang ini. Coba perhatikan soal teman kalian. Ya. Ini ada soal kayak gini. Integral seper x ln x dx. Ya. Ini sama dia diganti menjadi integral seper ln x kali seper x dx. Oh, dia pakai UDV nih, integral parsial. Ingat, integral UDV adalah UV min VDU. Oke, terima kasih. Sudah diingatkan ya. Berarti kalau dv-nya itu seperti x dx, maka v-nya ln x. Benar nggak? Ya, karena turunan ln x, turunan v yaitu dv, dv-nya adalah dx per x. Benar ya? Nah, berarti v-nya ln x, oke. Dv-nya seperti x dx, oke. U-nya adalah seper ln x, yang dimana ini ln x sama dengan pangkat min 1. Oke, coba ya. Jarang ya menuliskan ln pangkat min 1 itu jarang ya. Agak aneh ini notasinya. Nggak salah, tapi jarang sekali orang matematikawan kalau menuliskan ln pangkat min 1 seperti ini. Kecuali kalau pangkat min 2, min 3 itu boleh. Nah, sekarang coba sama dia diapain ini? Oh,
du per dx, du per dx. Oh, mencari ini ya turunannya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Turunannya berarti dia pakai apa nih? Oh, ini dianggap pangkat ya. Jadi min 1 gitu per x dan x pangkat min 2. Gitu ya. Kenapa? Bener nggak? Kalau u-nya sama dengan 1/ln x, maka du-nya kenapa nggak pakai ini u ini v? Berarti u aksen v ya. Ini aja. Nah, kalau u-nya sama dengan 1/ln x, ya, du-nya adalah ya anggap aja ini turunan u per v. Turunan u per v. U aksen v, u aksen, nah turunan 1 0 kan? Berarti habis. U aksen v min u kali v aksen. Turunan x itu adalah 1/x per v kuadrat. Ini ya. Berarti sama dengan min 1/x kali ln x pangkat min 2. Oh, sama ya. Kebetulan sama. Oke, terus habis itu? Ya, habis itu UV ya, UV. Berarti U-nya ini, V-nya ini, UV min integral V-nya ini, DU-nya adalah ini. Oke. DU-nya ini betul. Terus ini sama ini 1. Oke. Min sama min plus ya. Oke. Terus ini jadinya integral min-nya ini udah keluar ya, jadi plus, ini ln x, ini berarti karena pangkat min 2, ini pangkat 1, berarti tinggal pangkat 1. Ya. Dan x dx. Sardini pupil 14. Nah, ini coret, ya, berarti masa 0 sama dengan 1 gitu. Nah, ya. Gimana nih ngerjainnya? Yang ini. Ya. Nah, hati-hati. Ini dia langsung dihantam menggunakan interval, menggunakan integral parsial. Padahal sebenarnya kalian belum saatnya kan belajar ini integral parsial ya. Kenapa saya bisa ngerti kenapa kok langsung pakai integral parsial ya? Padahal sebenarnya ada tipsnya, ada cirinya. Kapan pakai integral parsial, kapan pakai substitusi, kapan pakai trigono, kapan pakai akar itu ada cirinya. Ya, nanti kita akan ketemu di Modas 2. Jadi kalian begitu lihat soal langsung tahu, oh ini pakai substitusi, oh ini pakai ini. Nggak main-main, nggak coba-coba lagi gitu. Maksudnya meskipun ada nanti beberapa coba-coba, tapi sudah ada guide-nya, sudah ada guideline-nya. Oh pakai ini dulu, kalian nggak bisa pakai ini gitu. Ya, saya kalau lihat soal ini, saya langsung bisa tahu ini pakai integral substitusi aja nih. Dx, sorry, biar mirip dulu. Soalnya adalah 1 per x ln x dx ya. Ini boleh saya gantikan menjadi siapa? Sama dengan integral 1 ln x dx per x gitu ya. Nah, saya kalau lihat ini, saya bisa langsung tahu ini pakai substitusi aja. Ya, substitusinya siapa? U sama dengan ln x, berarti du-nya sama dengan dx per x. Ya. Ini sama dengan integral 1 per u, dx per x-nya adalah du. Berarti ini adalah integral du per u sama dengan ln u plus c, berarti sama dengan ln x plus c. Selesai. Halo? Halo, Pak. Ya, ya. Ya nggak apa-apa ya. Namanya belajar jangan takut salah. Ini nggak salah juga. Cuman kalian belum terarah aja nih. Nah ini dia langsung pakai integral parsial. Nah, karena ya, informasi yang didapatkan itu belum utuh. Oh ya, belum rule-nya itu harusnya ini dulu itu ada rule-nya. Nah ternyata nggak usah mikir parsial. Ya. Parsialnya susah. Nah, ternyata dia pakai substitusi aja udah selesai. Nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi teknik-teknik integrasi di bab awal itu, di bab 7. Di pertama kali ketemu Modas 2, nanti akan belajar teknik integrasi.
Ya, dari situlah kita belajar harusnya ini dulu. Kalau ini nggak bisa pakai ini. Gimana cara tahu ini bisa dipakai atau enggak? Itu ada ciri-cirinya ya. Nah, nanti dibahas di sana. Kalau saya sih selalu mengutamakan itu. Karena teknik integrasi itu banyak sekali caranya ya. Dan waktu saya mahasiswa dulu, saya belum menemukan cara ini. Ini saya menemukan sendiri caranya. Maksudnya cara melihatnya, cara tahu triknya, nggak ada trik sih sebenarnya. Ya cara melihat aja, oh ini bisa pakai ini bisa pakai ini. Itu baru tahu setelah saya jadi dosen. Ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, ya nggak apa-apa ya. Karena saya dulu waktu mahasiswa juga nggak tahu. Karena dosen saya dulu itu waktu ngajarin teknik integrasi itu, ya kasih tanpa memberitahu bahwa ini harusnya ini dulu dipakai, ini dulu kalau ini nggak bisa pakai ini. Jadi ketika ketemu soal integral, nah saya udah pusing sendiri mau pakai cara yang apa nih, gitu. Karena banyak sekali caranya, gitu. Dan belum tentu semuanya benar, tepat untuk dipakai. Gitu. Kayak ini misalkan, ini soal kayak gini pakai cara parsial. Nah ternyata nggak tepat kan, karena malah jadi 0 sama dengan 1. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Gitu. Ya. Cuma kita belum tahu apa yang salah. Nah gitu. Jadi nanti di Maris 2 kita akan belajar cara menyelesaikan integral dengan teknik-teknik integrasi. Ya, ada tekniknya, ya, dan itu teknik itu berdasarkan pengalaman saya selama kuliah dan sampai saat ini mengajar. Jadi saya dapat sendiri, oh sebaiknya kalau lihat gini pakai ini, kalau lihat begini pakai ini, kalau lihat ini pakai begini. Jadi saya temukan sendiri setelah saya justru malah setelah jadi dosen ini, gitu. Baru tahu tekniknya, cara-caranya. Ya. Seperti itu ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di Mades 2. Kalau kita ketemu, kalau kalian Mades 2-nya masih sama saya. Karena Mades ini tim ya, nggak cuma saya yang ngajar. Oke, ini saya tutup. Sekarang kita lanjut ke sini di 4.1. Ya, nah ini nanti coba ya. Ini kan kalau kalian lihat, ini sebenarnya kan trapesium ya. Ini sisi sejajar, ini tingginya ya. Luas trapesium itu apa sih? Luas trapesium itu adalah apa? Luas trapesium itu apa? Luas trapesium apa ya? Luas sama dengan jumlah sisi sejajar bagi 2 ya, kali tinggi ya. Nah, ini jumlah sisi sejajarnya siapa nih? Ini di sini 1 tingginya. Oke, 1 ditambah. Ini tingginya berapa nih? Lihat fungsinya. Fungsinya X tambah. Nah, berarti kalau di sini 2, maka di sini pasti 2 tambah 1. Ya, berarti di sini 3 per 2 kali tingginya itu berapa? Tingginya adalah 2. Berarti sama dengan berapa nih? Berarti sama dengan luasnya 4. Berarti luas eksaknya ini itu adalah 4. Nah, sekarang coba nih. Kalau kita pakai cara yang tadi. Kalau pakai cara yang tadi gimana? Berarti pertama cari dulu luas persegi ke I. Luas persegi ke I adalah panjang ke I kali lebar ke I. Ya. Panjang ke I-nya. Panjang ke I-nya diwakili oleh ini kan? Ya. Oh, buat partisinya dulu. Delta X-nya siapa? Delta X-nya ini karena 0 sampai 2, berarti panjangnya supaya seimbang dibagi N, berarti 2 per N. Ya. Berarti X1-nya itu 0. Ya. Terus, X0-nya itu 1, 0. X1-nya itu 1 kali delta X. Berarti sama dengan 2 per N. Ya. Terus, XI-nya itu adalah I kali delta X. Ya. Berarti 2 per N kali I. Xn-nya itu adalah N kali delta X, berarti 2 per N kali N sama dengan 2. Nah, kita perlu yang format umumnya. Yang format umum yang gimana maksudnya? Yang ada I-nya, yang bergantung pada I. Ya. Nah, sekarang, udah, panjang ke I. Panjang ke I, misalkan ini persegi yang ke I nih. Persegi yang ke I diwakili oleh, misalkan ini XI. Berarti apa? F XI kali lebarnya adalah delta X. Ya. Fxi-nya apa? Kalau di sini xi, maka di sini adalah fxi. Fxi-nya siapa? Xi tambah 1. Ya, berarti xi tambah 1 dikali delta x-nya adalah 2 per n. Nah, xi-nya siapa? Xi-nya tadi kita udah nemu 2 per n kali i. Ya, xi-nya adalah 2 per n kali i tambah 1 kali 2 per n. Berarti sama dengan 4 per n kuadrat i ditambah 2 per n. Ya,
Nah, apa nih? Sampai sini apa nih yang kita dapat? Sampai sini kita baru dapat sampai sini kita udah baru dapat luas sebuah persegi panjang ke I. Nah, sekarang gimana cara menghampirinya? Ya, tinggal di luas seluruhnya, tinggal dijumlahin semua perseginya. I dari 1 sampai N. Berarti sama dengan sigma I dari 1 sampai N. Tadi LI-nya siapa? 4 per N kuadrat I ditambah 2 per N. 4 per N kuadrat I ditambah 2 per N. Nah, lihat sigmanya berjalan pada I. Jadi yang nggak ada I-nya berarti dianggap konstanta. Ya. Sigmanya masuk, ya. Berarti ini sama dengan 4 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N dari I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari 2 per N. Ya. Yang ini 4 per N kuadrat, ini adalah N kali N plus 1 per 2 tadi ya. Ditambah, nah coba lihat, ini kan konstanta ya. Kok tahu Pak? Karena sigmanya berjalan pada I dan ini nggak ada I-nya. Nah, berarti ini konstanta. Sigma konstanta sama dengan konstanta itu sendiri dikali batas maksimalnya. Berarti ini sama dengan 2 per N dikali N. Ya. Nah, berarti sama dengan siapa nih? 4 per N kuadrat plus N per 2 ditambah 2. Ya, berarti ini hasilnya adalah 2 kali 1 plus 1 per N tambah 2. Gitu ya. Ini 4 bagi 2, 2. N kuadrat bagi N kuadrat 1. N dibagi N kuadrat 1 per N. Ini tambah 2. Ya. Nah, sampai sini apa yang kita peroleh? Mau dirapikan nggak? Nah, boleh. Kalau mau dirapikan berarti 2 ditambah 2 per N tambah 2. Berarti sama dengan 4 ditambah 2 per N. Ya. Sampai sini kita baru peroleh luas semua persegi panjangnya. Persegi panjangnya tadi ada berapa yang dijumlahin? Ada N. Nah, kalau luas sesungguhnya gimana? Luas sesungguhnya berarti sama dengan limitkan perseginya tadi yang sebanyak N, limitkan menjuta hingga dari luasnya. Itu sama dengan limit N menjuta hingga dari, ini tadi siapa? 4 tambah 2 per N. Nah, berarti sama dengan 4 tambah 0 sama dengan 4. Nah, sama ya. Sama dengan mana? Sama dengan kalau kita menganggap dia sebagai apa? Trapesium. Yang ini tadi kan. Nah, 4. Kalau tadi kita anggap dia sebagai trapesium, kan luasnya 4 tadi ya. Yang ini. Ya. Ternyata kalau pakai cara yang tadi, juga hasilnya sama, kita temukan juga 4. Ya. Nah, tadi itu kalau kita partisinya seragam. Ya. Nah, ini kalau misalkan partisinya nggak seragam, maksud apa itu partisi seragam? Ya, lebarnya sama semua. Lebarnya sama semua. Nah, sekarang coba kalau nggak seragam. Kalau nggak seragam gimana? Ya, suka-suka. Ini punya lebar delta X1, ini punya lebar delta X2, ini punya lebar delta X3, delta X4, dan seterusnya. Jadi lebarnya nggak seragam. Jadi, di mana nanti efeknya? Ya, efeknya ini berarti delta X-nya nggak sama semua. Delta X-nya setiap persegi panjang beda-beda. Delta XI. Ya. Nih. F. Ini delta XI-nya kebetulan dia seragam. Coba yang seragam mana ya? Nggak ada. Ya, ini jarang keluar sih yang ini. Tapi pokoknya kalian paham dulu konsep yang di sebelah sini. Yang saya jelaskan di tablet. Ya. Di UAS yang keluar yang kayak gini. Ya. Menghitung manual. Nah, yang tadi kita lakukan itu namanya adalah integral Riemann. Perhatikan, tadi kita ngelakuin apa sih? Limit sigma. Limit sigma itu ternyata sama dengan integral, ya. Dan integral ini yang mendefinisikan adalah Pak Riemann, makanya ini dikenal sebagai integral Riemann. Ini lihat, integral itu sesungguhnya adalah limit sigma. Nah, coba, ini kan limit sigma. Ya, limit sigma. Terus yang tadi juga coba mana tadi ya? Ini limit sigma, ya. Terus ini juga ini yang tadi. Ini limit sigma, ya.
limit sigma itu, kalau limit ketemu sigma, dia itu sebenarnya sama dengan integral, ya, yang mendefinisikan Pak Riemann. Jadi sekarang kalian udah tahu kan alasannya kenapa dulu waktu guru-guru SMA itu menjelaskan kalau cari luas itu langsung aja sih, pokoknya kalau luas diintegralin aja lah gitu. Tapi nggak dijelasin kan kenapa kok integral, ya, karena itu sebenarnya ada definisinya bahwa integral itu sebenarnya sama dengan limit sigma, ya. Jadi mau cari langsung seperti ini boleh, ya. Mau cari seperti ini limit sigma pakai cara limit sigma, ya. Ini yang ini pakai ini, nah ini sampai sini boleh sama karena dia itu sama, limit sigma dengan integral itu sama. Yang ini juga limit sigma, ya, itu sama. Yang terakhir ini juga ada limit sigma, nah ini juga sama, ya. Atau ini kita mau coba pakai cara integral. Coba kalau ngajarin pakai integral bisa nggak kalian? Ya sama lah ya pokoknya. Coba sendiri ya. Intinya gitu. Jadi sekarang kalian tahu bahwa kalau dulu di SMA nggak tahu, kalau nyari luas itu tiba-tiba pokoknya dihajar aja pokok pakai integral, nggak tanpa tahu alasannya kenapa. Sekarang kalian udah tahu, ya kenapa kok luas dipanggil integral? Karena di definisinya, di definisi integral Pak Riemann, ya integral Riemann, bahwa integral itu sama aja dengan limit sigma. Jadi kalau mau nyari luasan, boleh pakai integral, boleh juga pakai limit sigma. Kalau pakai limit sigma, konsekuensinya apa ya? Kayak tadi analisis, ya, digambar perseginya, cari luas sebuah persegi, cari partisinya dulu, partisinya luasnya berapa masing-masing, terus cari luas sebuah partisi, dibelahin semua partisinya, limitin juta hingga. Nah ini tuh sama dengan ini, gitu ya. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini kayaknya materinya agak berat ya. Saya rasa hari ini segini dulu ya, biar nggak meledak-ledak kepalanya ya. Bisa? Besok kita lanjutin lagi di bab, ini bab berapa nih? 4.2 ya. 4.2. Oke, integral tentu. Ya, tentang integral tentu. Tapi kita akan besok mulai bahas langsung di sini. Ya. Luasan di atas sumbu X dan luasan di bawah sumbu X. Ini juga nanti akan kita bahas kenapa sih dulu ya guru SMA itu kalau luasannya di bawah tiba-tiba dikasih negatif. Pokoknya gitu aja kan ya. Nah, nanti di sini kalian akan dikasih tahu alasannya kenapa. Ya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Nggak ada, jangan lupa absen ya. Absennya di Google Drive yang sudah pernah saya kirim. Ya, absen terus ya, karena kalau kurang dari 80% kehadiran, nanti nggak boleh ikut UAS. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan japri aja. Kita besok ketemu lagi jam 1. Ya, sebentar saya lihat ini ada yang chat. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Makasih Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Terima Pak. kasih Pak. Sore, Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak.